ketika Yuval Kestelman melihat orang-orang bersenjata menyerang sebuah halte bus di Yerusalem. Ia bertindak cepat untuk menghentikan serangan itu. Serangan kemudian berhenti, tetapi kemudian Yuval Kestelman dibunuh oleh tentara Israel yang mungkin mengira ia adalah seorang penyerang. Yuval Kestelman, mantan perwira polisi Israel, dipuji sebagai pahlawan karena menghentikan penembakan mematikan pekan lalu yang kemudian diklaim oleh kelompok militan Hamas. Namun bagi banyak warga Israel, kematian pria berusia 37 tahun Yuval Kestelman telah menimbulkan pertanyaan besar mengenai proliferasi senjata di masyarakat, terutama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober dan mengenai aturan keterlibatan anggota pasukan keamanan. Saat serangan terjadi, Yuval Kestelman menghentikan mobilnya, mengeluarkan pistol, berlari ke seberang jalan, dan melepaskan tembakan menewaskan dua pria bersenjata tersebut. Beberapa saat kemudian, Yuval tergeletak di tanah, terluka parah setelah ditembak oleh tentara Israel yang tampaknya salah tembak dan mengira ia sebagai penyerang ketiga. Israel mengatakan tentara hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan mematikan dalam situasi yang mengancam nyawa. Namun para aktivis menuduh tentara melanggar aturan ketika warga Palestina terlibat. Harian liberal Israel, Haaretz, dalam editorialnya menyalahkan kematian Kestelman pada pola pikir bahwa seorang teroris adalah orang mati dan bahwa mereka tidak boleh membiarkan serangan tetap hidup. Kemunculan personel keamanan bersenjata merupakan hal biasa di Israel dan jumlahnya meningkat setelah serangan tanggal 7 Oktober. Selama 2 bulan terakhir ketika Israel memerangi Hamas di jalur Gaza, IDF telah memanggil ratusan ribu tentara cadangan yang sering membawa senjata saat istirahat sejenak di rumah. Dan pihak berwenang telah mengeluarkan senjata kepada unit pertahanan sipil yang baru dibentuk. Sementara para pejabat mengatakan permohonan izin senjata telah meroket setelah serangan Hamas. Bagi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang pemerintahannya mencakup politisi garis keras yang menyerukan Israel untuk membawa senjata, kematian akibat senjata terjadi ketika lebih banyak orang memiliki senjata. Ketika ditanya tentang pembunuhan Kestelman dalam konferensi pers, Netanyahu tampaknya meremehkan kematiannya sebagai kerugian tambahan dalam upaya yang lebih besar untuk menghentikan serangan Palestina. Rekaman kamera pengintai dari serangan hari Kamis menunjukkan Kestelman menyerbu ke seberang jalan raya Yerusalem setelah dua penyerang muncul dari mobil dan melepaskan tembakan. Ia menembak mereka dan mereka berdua pingsan. Orang-orang bersenjata tersebut warga Palestina dari Yerusalem Timur yang dianeksasi membunuh 3 orang termasuk seorang rabi berusia 73 tahun dan seorang wanita berusia 20-an. Rekaman tersebut menunjukkan tentara yang juga melakukan intervensi mulai menembaki Kestelman yang merupakan warga Israel sendiri yang kemudian tampak membuang pistolnya dan lari. Sebuah video online menunjukkan ia berlutut di jalan, tangannya terangkat dan berteriak dengan tidak jelas. 4 tembakan kemudian terdengar dan pria itu jatuh ke tanah. Ia dinyatakan meninggal malam itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.